makan daging kambing gulai sambil minum kopi bakaran. Dengan bismillah acara dimulai. Saya berpantun untuk buka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Supriyadi. Saya Fitri Ningsih. Saya Kori Marlina. Kami akan melaksanakan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum Bu Kori. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Ibu, hari ini insya Allah kita melakukan coaching ya. Siap nggak nih Bu? Insya Allah siap. Oke, baik. Ibu, untuk kegiatan coaching kali ini sebelumnya kita udah ketemu ya Bu ya, karena Ibu sudah coaching juga dengan Pak Agus. Dalam kegiatan coaching dengan Pak Agus kemarin, apa tuh yang Ibu rasakan atau yang sudah Ibu rasakan? Grogi Bu, saya grogi, deg-degan. Wajar ya Bu ya, karena baru awal ya, namanya kita permulaan. Insya Allah nanti pelaksanaan coaching berikutnya lebih lancar ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Baik Ibu, dalam kegiatan coaching itu ada 3 tahapan ya Bu ya yang akan saya nilai. Kebetulan di sini saya sebagai observer, saya akan menilai 3 hal. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, Ibu mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga, Ibu bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, dalam kegiatan kompetensi ini 3 yang saya sebutkan tadi, bagian mana nih yang menurut Ibu agak sulit untuk dilaksanakan? Setelah saya melakukan latihan coaching kemarin, dari ketiga kompetensi ini saya merasa yang saya kurang yakin atau kurang mampu itu di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu. Ya, karena menurut saya ketika pertanyaan yang kita ajukan itu kurang berbobot, itu akan sangat sulit bagi coach untuk memaparkan permasalahannya secara terbuka. Oh gitu. Iya. Lebih semangat lagi Bu ya. Iya, Insya Allah insya coaching Allah. nanti yang akan Ibu laksanakan dengan Pak Agus ya Bu ya. Iya. Insya Allah bisa lebih baik dan berjalan dengan lancar dan terlaksana proses tirtanya ya Bu ya. Baik, jadi untuk coaching yang ke depan ini kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dengan Pak Agus sebagai coaching? Ya, yang pastinya semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot agar Pak Agus pun dengan senang hati, rela hati bisa mengungkapkan seluruh permasalahan yang beliau hadapi. Mudah-mudahan semangat ya Bu ya. Baik, saya persilahkan Ibu nanti lanjut dengan coaching dengan Pak Agus. Nanti saya sebagai observer mengamati aja apa yang Ibu lakukan bersama Pak Agus ya Bu ya. Semoga kegiatannya lancar, alur tirtanya bisa berjalan dengan baik. Saya persilahkan ya Bu ya dengan Pak Agus. Terima kasih Ibu Kori. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus, Bu Kori. Selamat siang juga. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih seperti yang saya sampaikan kemarin. Insya Allah saya hari ini datang ke sekolah Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan coaching. Kebetulan hari ini saya sebagai observer, Bapak dan Ibu nanti akan melakukan coaching, di mana Ibu Kori selaku coach dan Pak Agus selaku coaching. Ya, baik, tanpa menyia-nyiakan waktu, kegiatan coaching saya persilahkan kepada Ibu Kori. Silakan Bu Kori. Terima kasih Bu Fitri. Kabar Pak Agus? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Pak Gus atas kesediaannya hari ini untuk di coaching. Kira-kira apa yang akan Pak Gus sampaikan pada kesempatannya? Terima kasih kepada Ibu Kori karena bersedia untuk membantu saya, dan terima kasih kepada Ibu Pengawas menyediakan waktu untuk melihat kami melaksanakan coaching ini. Masalah yang saya hadapi selama ini adalah masalah murid. Murid saya ini awalnya itu sebenarnya anak yang baik. Mungkin karena permasalahan dari program
Jadi mungkin didikan dari orang tuanya mungkin ada yang berbeda dari awalnya, sehingga dalam pembelajaran itu kurang menghargai seorang guru. Nah, itu yang jadi permasalahan di kelas. Kebetulan ini kan kelas baru kan, jadi baru saya hadapi anak ini. Berarti kepada akhlak ya, sopan santun Ya betul, gitu ya, betul, Pak ya. betul. Nah, itulah jadi masalah itu. Sebelum kita melanjutkan obrolan ini, saya mau nanya, kira-kira apa yang Pak Agus inginkan dari obrolan kita kali ini? Dalam obrolan ini saya berharap nanti saya akan mendapatkan mendapatkan solusi lah. Bagaimana cara saya dalam mendapatkan solusi dalam menghadapi anak ini. Jadi kalau anak SD ini saya tidak mulai juga takutnya saya dalam saya menyampaikan keras, takutnya orang tuanya tidak terima. Jadi saya mau cari solusi lah gimana gitu ya. Ya, berarti masalah kelas ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira situasi yang Bapak hadapi di kelas itu dengan anak ini seperti apa? Nah gini Bu, Iya. ini awal kejadiannya pertama ini seperti ini Bu. Awal tahun ajaran baru itu kan Ibu sering menugaskan saya. Iya. Karena saya kurikulum kan, menugaskan saya sebagai wakil kurikulum. Jadi Ibu menugaskan saya, waktu itu kan sering kebanyakan pelajar tuh awal pembelajaran. Iya. Jadi mungkin anak ini belum tahu saya seperti apa, saya pun belum tahu anak ini seperti apa dalam belajar, karena baru beberapa minggu dalam pembelajaran ya. Saya pun belum beradaptasi kepada orang tuanya juga. Jadi mungkin merasa kelas ini sering ditinggal-tinggal. Jadi anak ini merasa, loh Pak Agus kok mengajarnya seperti ini. Masuk sebentar kasih tugas keluar, masuk sebentar kasih tugas keluar. Sementara keluar itu bukan saya main-main, saya melaksanakan tugas apa yang diberikan. Jadi saya melaksanakan pelatihan dan sebagainya. Jadi anak ini merasa guru ini tidak cocok untuk mengajar di kelas 5 ini. Iya. Nah, jadi disampaikanlah kepada orang tuanya. Setelah disampaikan ke orang tuanya, mungkin karena orang tuanya ini punya posisi jabatan yang menurut saya itu jabatannya luar biasa lah, agak wah lah ya. Jadi membuat mereka itu merasa oh ini tidak benar tanpa menyelidiki apapun itu. Nah, tanpa menyelidiki setelah itu apa yang disampaikan anak tersebut langsung ditelan mentah-mentah tanpa ada penyampaian dulu atau bertanya itu apa. Bahkan yang saya dengar berita ini sampai ke dinas pendidikan. Jadi itu yang saya merasa gimana ya? Saya merasa malu sebenarnya. Saya merasa malu, dan yang malunya itu karena apa? Saya merasa malu bukan hal yang saya buat itu bukan hal yang tidak benar. Saya pergi karena tugas. Nah itulah yang terjadi sebenarnya Bu. Dari cerita Pak Agus ini berarti yang saya tangkap bahwa di awal-awal antara Pak Agus dan si anak ini sebenarnya belum saling kenal, belum saling tahu belum terlalu dekat lah kan masing-masing, masing-masing ya, baru berapa minggu. Awal baru juga masuk, kemudian ditinggal karena tugas yang saya berikan. Jadi anak ini langsung menilai Pak Agus itu ya. Nilai saya Terus, sudah pantas sebagai pengamatan saya meninggalkan seperti kelas. itu ya. Jadi kira-kira menurut Pak Agus apa langkah yang selanjutnya Pak Agus setelah setelah anak ini bercerita ke orang tuanya, kemudian berita ini menyebar sampai ke dinas, apa langkah Pak Agus selanjutnya? Setelah kejadian itu saya awalnya belum tahu kejadian ini bahwa anak ini sebenarnya broken home. Jadi orang tuanya itu dia pikir ibunya, jadi ayahnya ini ayah sambung. Jadi saya tidak tahu. Jadi setelah kejadian ini saya jadi tahu masalah keluarga mereka itu. Setelah tahu saya selidiki, saya carilah orang tua kandung ayahnya. Ternyata
ternyata ayahnya ini di dalam grup paguyuban itu terheran juga, karena saya ada sampaikan di paguyuban gitu kan, saya ini sebagai guru yang terbuka, seandainya ada kesalahan dalam saya mengajar, ada kesalahan dalam saya bertugas, tolong sampaikan langsung, tidak perlu sampai kemana-mana, karena itu sangat menjatuhkan reputasi saya malu sebagai guru gitu. Kalau memang ada permasalahan sampaikan langsung, karena saya terima kritik dan saran. Jadi orang tua kandung dari anak ini, alhamdulillah yang ayahnya ini menerima. Jadi merasa heran, ini siapa sebenarnya? Jadi pada saat beliau ini datang ke sekolah, saya jumpain, dia kaget. Sebenarnya dia nggak tahu siapa sebenarnya ini. Saya panggil, barulah dia sadar, oh ini ternyata anak saya. Nah, itu kami duduklah berdua. Jadi setelah duduk berdua, alhamdulillah respon dari orang tua kandungnya ini baik sekali. Sebenarnya mereka background orang berpendidikan, orang punya jabatan. Mungkin karena ini ya, kalau salah ini ya, miskomunikasi dari anak gitu ya. Jadi orang tuanya mohon maaf juga, minta maaf. Jadi saya sampaikan lagi, mungkin anak ini mungkin kurang kasih sayang. Jadi seolah dia mencari perhatian. Jadi saya minta pendapat lah dari orang tuanya, bagaimana solusinya ke depan ini. Karena saya pun kalau diikutkan sudah terjadi masalah gini baru awal pembelajaran, merasa tidak nyaman untuk setahun ke depan gitu. Karena yang saya hadapi ke depannya ini panjang. Karena kita baru berapa hari, mungkin baru 2 minggu terjadi permasalahan sendiri. Kan jadinya tidak nyaman dalam saya mengajar gitu. Nah, itulah yang jadi saya minta solusi lah kepada orang tuanya, tolonglah diperhatikan lagi anaknya. Dan setelah Pak Agus membukakan itu pada orang tuanya, respon orang tuanya? Ya alhamdulillah respon orang tuanya, tapi awalnya orang tua yang ibu kandung dan ayah sambungnya merasa tidak terima, karena beliau juga yang menyampaikan ke dinas kan, mereka tidak terima. Jadi yang apa yang disampaikan bapak ini tadi jujur aja Bu, permasalahan ini buat saya sampai saya nggak bisa tidur, saya kepikiran di rumah. Saya seorang guru sampai segininya saya dibuat. Saya merasa saya ngajar sampai belasan tahun, tapi baru kali ini loh saya nggak dihargai seorang ini ya, orang tua wali murid ya. Saya istilahnya saya mengabdi untuk mendidik anak-anaknya, tapi saya nggak dihargai. Waktu mereka datang itu sempat menjumpai saya, dengan angkuhnya dia berbicara itu memang sudah tidak pantas kepada gurunya lah. Si orang tuanya Orang tua sambung dan ibunya itu. Jadi sampai berbicara saya menggunakan bahasa Inggris lah, seolah menunjukkan jati dirinya sebagai saya ini orang inilah. Dan saya merasa, tapi karena saya seorang guru, saya terima. Mungkin inilah titik terendah saya sebagai guru. Saya mungkin ada kelelahan saya dalam mengajar. Saya akan akui itu semua. Mungkin di sini pembelajaran buat saya kedepannya agar lebih baik lagi. Jadi Pak Agus sudah memberikan angka setelah ini kan sudah diadakan komunikasi ya antara orang tua dengan Pak Agus dan sudah ditemukan lah solusinya. Jadi kedepannya setelah kejadian ini kapan kira-kira? Baik Pak Agus, tadi Pak Agus sudah memaparkan permasalahan, kemudian sudah menemukan juga solusi, yaitu dengan merefleksi diri. Kira-kira oke, tadi Pak Agus sudah memaparkan permasalahan, kemudian Pak Agus sudah menemukan solusi, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan antara kedua belah pihak, orang tua si anak ya. Setelah berkomunikasi, kemudian Pak Agus mengadakan refleksi diri. Nah, dari hasil refleksi diri Pak Agus ini, setelah orang tuanya ada pertemuan antara Pak Agus dan orang tua, nah kira-kira si anak ini ada perubahan tidak? Gini Bu, setelah saya panggil orang tua, alhamdulillahnya ini satu, saya walaupun dengan sikap orang tuanya itu dengan saya kenal saya itu ini kurang menghargai seorang guru lah menurut saya.
tapi dengan kerendahan hati saya santai, terus anaknya tetap gimana ya, saya buat seperti anak yang lain, tidak ada saya beda-bedakan, karena saya mandang mungkin di sini bukan kesalahan dari seorang anak itu tahu apa itu masih anak-anak gitu. Jadi murni salah dari orang tua, salah dari saya, bisa jadi mungkin saya dalam kelas kurang perhatian, mungkin dari orang tuanya juga sibuk bekerja, terus mungkin didikan dari orang tua ayah sambungnya karena berbeda rumah, jadi kurang perhatiannya. Mungkin itu sikap dari anak itu butuh perhatian sebenarnya. Jadi setelah kami saling berkomunikasi dengan orang tua, setelah itu walaupun saya masih saya tidak terima sebenarnya dengan sikap yang seperti itu. Kalau seandainya memang ada kesalahan dari saya, ya sampaikan langsung ke perusahaan dinas gitu. Iya. Dan alhamdulillah orang dinas pun setelah saya temui, saya jumpai juga, ternyata mereka sampai menyampaikan mendukung saya, memberikan motivasi lah. Mungkin ya kita sebagai pemimpin lebih harus hati-hati. Jadi mereka pun menanggapinya ya nggak terlalu serius, karena ini masalah sekolah, harus sampai ke dinas ngapain gitu. Sementara di sana ada atasan, ada ibu, ada gurunya langsung. Jadi anak ini mulai merasa ini, sebenarnya mereka jadi merasa bersalah, anak ini jadi merasa bersalah. Si anak ya? Si anak udah mulai merasa bersalah, karena apa? Dia menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai yang terjadi sebenarnya. Jadi, dan alhamdulillah orang tua dari yang lain itu murid di paguyuban banyak yang mendukung saya, sehingga sampai ada yang berbicara, Pak, saya backup, apapun yang terjadi saya backup. Saya lihat orang tua itu agak lumayan juga kan. Jadi apapun yang terjadi sampai di dinas satu mana, saya yang backup. Bapak nggak usah khawatir, ajar aja. Jangan sampai gagal satu orang, anak saya pun jadi bermasalah dalam kelas itu. Takutnya bapak merasa mengajarnya jadi nggak beres gitu. Jadi anak ini mulai merasa bersalah, setelah masuk orang tuanya. Tapi saya sebagai seorang guru tidak boleh istilahnya membeda-bedakan. Jadi alhamdulillah anak ini merasa, karena saya kasih perhatian, bahkan sampai karena masih baru, anak itu saya tunjuk sebagai ketua kelas. Saya tunjuk sebagai ketua kelas. Jadi merasa makin nggak enak. Merasa di saya begitu kan, tadi saya hargai anak ini sebagai ketua kelas. Jadi anak ini lama-lama, Pak aku seperti ini, Pak aku seperti ini. Nah, Bapak selama ini memang belum ada waktu. Bapak tugaskan kemana-mana. Jadi Bapak tugasnya bukan hanya mengajar. Mungkin kalau hanya mengajar full di sini, Bapak nggak akan pergi-pergi. Tapi Bapak ini ditugaskan keluar. Jadi seolah-olah Bapak kayak nggak mengajar gitu. Ini pun kita baru berjalan berapa hari. Kita disampaikan anak ini baru apa? Bahkan yang lain itu pada minta maaf. Bahkan ada yang menangis. Ada beberapa anak yang nangis sampai telepon, Pak tolong Pak jangan tapi nggak ngajar di kelas ini, sebagainya lah. Termasuk orang tua juga kan. Mereka merasa bersalah sebenarnya sekarang. Jadinya saya pun hubungan dengan orang tua kandungnya, yang ayahnya sangat baik. Beliau sering datang, konsultasi, sering cerita, ngobrol. Jadi saya merasa sungkan, jadi nggak enak. Jadi ya sebenarnya ini bukan masalah dari anak, ini karena masalah orang tua sehingga anak jadi seperti ini. Jadi kalau saya mendekati anak ini, insya Allah anak bisa seperti ini. Ya, berarti Pak sudah memaparkan masalah, sudah menemukan solusi, kemudian sudah merefleksikan diri ya. Terus setelah Pak Agus tadi merefleksikan diri, menyadari bahwa si anak ini sebenarnya dia seperti itu, bukan kesalahan si anak ya, berarti ya kesalahannya itu antara orang tua di rumah, dan mungkin si anak juga beranggapan anak ini tadi kan mencari perhatian ini, kalau saya dengar ya, dari cari perhatian dengan cara seperti itu kan dengan Pak Agus, sehingga penilaiannya terhadap gurunya seperti itu. Nah, setelah Pak Agus merefleksikan diri, kira-kira Pak Agus ke depannya tadi Bapak sudah memaparkan masalah, menemukan masalah, kemudian Bapak sudah dapat menemukan solusi,
Kemudian sehingga Bapak dapat merefleksikan diri, penyebab anak ini seperti ini apa. Nah, sekarang kira-kira setelah Bapak merefleksikan diri, depannya Bapak sebagai guru, apa yang akan Bapak buat gitu? Rencana selanjutnya. Ya, untuk kedepannya Bu ya, Iya. itu sudah saya pikirkan matang-matang dan saya tidak mau kejadian ini terulang kembali. Iya. Saya merasa gimana Bu ya, jangan sampai terulang lagi lah di saya ataupun di guru-guru yang lain. Teman-teman saya jangan sampai terjadi seperti ini. Rasanya lain. Sampai saya nggak bisa tidur Bu. Kepikirannya luar biasa. Jadi untuk memperbaiki itu semua, saya mungkin akan ini Bu ya, akan mengatur waktu ya, mengatur waktu saya dalam mengajar, jadwal. Jadi mungkin kalau seandainya Ibu menugaskan saya keluar, saya berharap ada guru yang menggantikan kelas saya. Itu aja. Misi ya. Misi kelas saya karena misi supaya tidak kosong. jadi saya lihat seperti ini, mungkin ya saya tidak menyalahkan teman atau menyalahkan yang lain ya, tidak menggantikan kelas saya. Mungkin karena itu tahun ajaran baru, jadi sibuk dengan kegiatannya masing-masing ya. Jadi itulah kelalaian saya, mungkin kelalaian saya. Jadi untuk kedepannya apapun yang ditugaskan saya akan saya laksanakan sesuai surat perintah. Tapi saya akan atur kelas itu dengan baik-baik. Jangan sampai kelas itu kosong. Mungkin saya akan mencari guru yang tidak mengajar hari itu atau guru bina studi yang sedang kosong untuk menggantikan kelas saya. Karena saya berharap kedepannya tidak ada kejadian seperti ini walaupun di kelas saya. Karena sangat ini Bu ya, sangat sakit rasanya itu. Itulah. Pak Agus, mudah-mudahan apa yang ingin Pak Agus laksanakan di kemudian hari, mudah-mudahan dapat membuat tidak kejadian-kejadian yang terjadi di kelas selama ini dengan Pak Agus tidak terulang kembali ya. Karena Pak Agus sudah merefleksikan diri dan sudah tahu apa yang harus Pak Agus lakukan untuk kedepannya supaya kelas tetap berjalan dan tugas yang saya berikan juga tetap bisa Pak Agus jalankan. Nah, setelah kita berdiskusi ini gimana perasaan Pak Agus? Perasaan yang saya rasakan sekarang alhamdulillah ini agak plong ya, agak plong karena apa? Selama ini kan saya pendam itu memang sesak di dalam saya. Jadi setelah saya cerita seperti ini saya merasa plong. Mungkin ada solusi juga dari Ibu selaku pimpinan saya. Mungkin Ibu saat melaksanakan saat Stop. Setelah melaksanakan coaching ini saya merasa sangat plong ya. Karena saya mendapatkan solusi yang apa yang saya hadapi. Mungkin kedepannya itu saya bisa mengatur waktu lagi sehingga kejadian ini tidak terulang lagi ya. Jadi selama ini saya pendam tapi tidak tahan juga Bu, sakit sesak juga dada saya kan. Jadi setelah saya cerita ini alhamdulillah saya dapat solusi-solusi yang harus saya lakukan apa. Jadi setelah Ibu melaksanakan memberikan saya tugas, saya akan atur sebagaimana mungkin baiknya kelas itu agar tidak kosong lagi sehingga anak-anak mungkin dapat belajar dengan sebagaimana mestinya. Orang tua pun tidak akan berpikiran yang aneh-aneh, tidak berpikir oh apa kelas ini kok kosong, tidak ada gurunya dan sebagainya. Padahal kita melaksanakan tugas guru sebagai guru ini bukan hanya mengajar dan mendidik saja, banyak kali tugas-tugas tambahan yang harus kita kerjakan ya Bu. Belum lagi administrasi yang harus kita buat. Itulah. Dan Bapak mudah-mudahan apa ya kedepannya akan lebih baik lagi dan mungkin saya pun dalam memberikan tugas kepada Pak Agus mungkin saya pun harus melihat kondisi Pak ya. Baiklah, karena Pak Agus sudah menceritakan, kemudian sudah menemukan solusi dan sudah punya rencana untuk kedepannya, saya rasa cukup sampai di sini Pak ya diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi ya Pak ya. Amin ya Allah. Baik, demikian kegiatan coaching kita hari ini. Seru nggak nih? Seru. Ya, alhamdulillah. Tadi coaching tadi saya lihat juga berjalan dengan baik. Selamat Pak Agus dan Bu Poli.
Namun di sini saya sebagai observer ada beberapa hal yang telah saya catat dan akan saya bincangkan bersama coach. Nanti kita bincang berdua lagi ya Bu. Saya ucapkan terima kasih Pak Agus yang telah bersedia di coaching hari ini oleh Ibu Kori. Terima kasih. Kita sudahi kegiatan coaching kita hari ini ya Bapak Ibu. Kita sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kori. Waalaikumsalam Bu Fitri. Insya Allah luar biasa. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Kembali menanyakan kabar ya Bu ya. Padahal tadi barusan selesai Ibu mengkocikan ya. Iya. Mengkocikan Pak Agus tadi ya. Pak Agus jadi coach dan Ibu coachnya ya. Kebetulan tadi saya sebagai observer telah melihat pelaksanaan coaching Ibu dengan Pak Agus. Luar biasa. Selamat ya Bu. Ini coachingnya keren, luar biasa. Saya lihat antara Ibu dengan Pak Agus sebagai coach itu luas, bicaranya juga nyaman, tenang. Pak Agus sebagai coach juga mengeluarkan apa yang dia sampaikan. Yang pertama saya lihat pelaksanaan ini ya Bu ya, Tirta. Saya lihat pelaksanaan Tirta Ibu saat mengcoaching Pak Agus itu berjalan dengan bagus, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab itu runut Ibu laksanakan. Tuh, ya, Bu ya. Terima kasih Bu. Iya, baik, sama-sama Bu. Terima kasih. Dan juga di sini saya juga mengamati ya apa yang Ibu ragukan di awal, yaitu khawatir tidak bisa mengajukan pertanyaan berbobot ya. Benar, Bu. Tapi tadi saat Ibu melaksanakan coaching luar biasa. Di sini saya melihat Pak Agus telah menyampaikan permasalahannya, yaitu tentang siswa yang kurang menghargai guru. Saya lihat di sini Pak Agus menceritakan dan dia memendam perasaannya selama ini. Ketika bercerita sama Ibu, keluarlah unek-uneknya ya. Dan juga Pak Agus juga sudah menemukan langkah yang dia lakukan, menemukan solusi. Di sini Ibu menggali langkah apa yang telah dilakukan Pak Agus, dan Pak Agus juga sudah melakukan langkah tersebut, seperti beliau memanggil orang tua yang sebelumnya telah diinformasikan oleh FKO grup paguyuban ya. Kemudian mengadakan pertemuan dengan orang tua. Kemudian Pak Agus juga bicara dengan wali murid, mencari solusi bersama. Ini Ibu sebagai coach juga telah membuka wawasan Pak Agus dengan begitu baik ya. Sekali lagi selamat buat Ibu. Saya ucapkan coaching hari ini terlaksana ya. Saya harap Ibu juga besoknya, bukan hari ini saja, Ibu melaksanakan coaching ya. Nanti ketika Ibu melakukan coaching lagi, tidak semestinya saya harus hadir ya Bu ya. Iya. Dalam artian coaching ini kita harus sering-sering latihan ya Bu ya, supaya kita bisa menciptakan suasana yang nyaman di sekolah kita, baik kepada rekan guru maupun juga kepada peserta didik. Ibu juga boleh kok melakukan coaching ya. Namun ada satu hal yang Ibu harus ingat saat melakukan coaching. Ada 3 kompetensi. Kompetensi yang pertama yang harus Ibu lakukan itu adalah presensi ya, kehadiran penuh saat melakukan coaching. Tadi saya juga lihat Ibu sudah melaksanakannya. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Tadi saya juga Ibu sudah melaksanakannya. Yang ketiga juga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Saya lihat Ibu juga sudah melaksanakannya, luar biasa ya Bu ya. Selamat buat Ibu. Terima kasih Bu. Iya, sekali lagi semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat ya Bu ya. Amin. Menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Dan jangan segan-segan untuk sering-sering melakukan coaching ya Bu ya. Iya Bu. Baik, demikian kegiatan coaching kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah Ibu berikan. Saya sudahi ya Bu ya kegiatan coaching kita pada hari ini. Oh, Ibu menyampaikan, silakan. Saya juga terima kasih pada Ibu. Saya sudah memantau
pelaksanaan coaching. Iya, sama-sama Bu, sama-sama. Iya, semoga kedepannya saya bisa lebih sering lagi Bu mengadakan coaching. Iya. Ya baik itu kepada kan sejawat Iya. ataupun murid. Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Bu.